Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini saya pribadi, Bung Cepri, selaku pembawa acara radio RS yang ada di channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya memang posisi ada di Tanah Abang, akan menyampaikan salah satu atensi yang bernama Rodia yang ada di Bogor. Kembali kepada saya pribadi selaku pemandu pembawa acara radio RS yang ada di channel Ayah Sadam dalam acara tanya jawab seputar dunia lain, akan membacakan salah satu atensi yang bernama Ibu Rodia. Mohon maaf sebelumnya, saya pribadi atas nama segenap seluruh yang ada di studio mengucapkan malam nispuh saban. Kembali lagi kepada diri pribadi atas nama radio RS yang ada. Barangkali selama ini kami membawakan acara ada kesalahan maupun ada kelepatan baik disengaja tanpa sengaja, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga pada waktunya nanti di hari bulan puasa tiba, bulan Ramadan tiba, mudah-mudahan kita dalam kondisi siap lahir dan batin. Untuk seluruh halayak, baik seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, para pendengar, para penggemar setia radio RS yang ada, baik termasuk sahabat-sahabat di luar negeri sana. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin atas nama radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Kembali lagi kepada salah satu atensi yang bernama Rodia yang ada di Bogor. Ini saya akan membacakan supaya lebih abdol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri. Kembali lagi sebelum saya mengutarakan kisah-kisah saya Bung Jepri, saya mengucapkan malam nispuh saban dan mohon maaf lahir batin Bung Jepri ya, supaya nanti pada saatnya bulan suci Ramadan tiba kita dalam kondisi suci bersih. Dan atensi saya begini Bung Jepri, beberapa minggu yang lalu ini saya Adi yang ada di Bogor Bung Jepri, sebagai tetangga Rodia, Ibu Rodia maksud saya. Beliau kan sudah lama menjanda, tidak punya anak, tidak punya suami, kehidupannya sendiri Bung Jepri. Membuat warga gempar adanya, awalnya menurut warga si ibu ini kok akhir-akhir ini bicara sendiri, berjalan juga bicara sendiri. Karena saking lamanya kurang lebih 2 minggu, datanglah seorang ustadz tanpa sengaja. Seorang ustadz, kebetulan beliau memiliki kelebihan mata batin, bahwa beliau memiliki seorang anak usia kurang lebih 7 tahun. Satu demi satu akhirnya Bu Rodia diajak bicara dengan seorang ustadz. Lantas Bu Rodia mengatakan, saya memang sudah cukup lama menjanda, kurang lebih 10 tahun dan tidak dikaruniai anak. Punya anak satu, katanya pertama meninggal, itu sudah cukup lama ya. Karena rindunya hati seorang ibu, sudah menjanda, tidak punya anak, beliau benar-benar merindukan anak tapi kondisi menjanda. Entah kenapa pada saat Bu Rodia pulang dari pasar menjelang maghrib, bertemu almarhum anaknya yang sudah cukup lama, barangkali 10 tahun yang lalu. Beliau benar-benar persis mengetahui adanya anak yang sudah meninggal cukup lama. Beliau lantas diajak pulang hingga sampai berminggu-minggu. Itulah yang membuat seluruh warga Bung Jepri merasa dikagetkan, Bu Rodia kok akhir-akhir ini bicara sendiri, padahal Bu Rodia memang sedang bicara dengan anaknya yang dimaksud tadi. Setelah seorang ustadz hadir di situ,
akhirnya membantu menjelaskan kepada warga bahwasanya anak yang selama ini dia ketemukan bukanlah seorang anak manusia biasa. Kebetulan waktu itu Bu Rodia penglihatannya adalah anak beliau yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu, kira-kira kurang lebih usia 7 tahun. Namun karena saking rindunya, karena Bu Rodia diperlihatkan anak tersebut seperti anaknya dia, akhirnya diajak pulang, dia merasa senang dan bahagia, makanya dia kemana-mana bareng dan ngobrol bareng. Tapi orang lain tidak mengetahui adanya si ibu itu ngajak anak, karena anak gaib, jadi tidak mengetahui adanya. Singkat kata begini Bung Jepri, seorang ustadz akhirnya membantu menyampaikan kepada masyarakat duduk persoalannya bahwa Bu Rodia bukan orang gila. Bu Rodia orang yang normal sebagaimana layaknya orang lain. Hanya dia dipengaruhi, dihipnotis oleh seorang anak kecil yang menyerupai anaknya beliau saat sebelum meninggal. Memang yang dia lihat adalah wajah anaknya, hingga sampai berminggu-minggu diurus, bahkan sampai kemana-mana dibawa dan ngobrol bareng. Menurut penglihatan orang-orang tetangga, dibilang bicara sendiri. Ya sudah barang tentu Bung Jepri ya, namanya hal-hal gaib kan tidak semua orang diperlihatkan, hanya Bu Rodia saja yang diketahui. Untungnya ada seorang ustadz menyampaikan, membantu kepada masyarakat bahwasanya Bu Rodia itu orang normal. Hanya saja dipertemukan sosok anak yang mirip Bu Rodia. Ternyata anak yang ditemukan tersebut yang dipelihara beberapa minggu tidak lepas dari anak jin yang usianya kebetulan sama dengan anak beliau yang sudah meninggal adanya, anak laki-laki. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Yang saya pertanyakan begini Bung Jepri, kenapa Bu Rodia itu terhipnotis menemukan anak laki-laki tersebut hingga sampai berminggu-minggu beliau aman Bung Jepri ya. Nah sekarang dengan adanya kejadian, orang-orang mengatakan Bu Rodia punya kebiasaan beda, tidak seperti layaknya manusia umumnya, dibilang stres lah, gila lah, padahal beliau selama ini ngobrol dengan anaknya yang dimaksud itu adalah anak jin. Tapi penglihatan dia, anak beliau yang sudah meninggal cukup lama dipertemukan di jalanan, akhirnya dia urus di rumah. Dengan adanya seorang ustadz, akhirnya seorang ustadz menuntaskan, dikembalikan di mana anak jin itu ditemukan. Alhasil Bu Rodia sudah diruqyah Bung Jepri, alhamdulillah. Itu yang saya pertanyakan Bung Jepri, kenapa kok dia tidak berbahaya ya selama diurus oleh Bu Rodia. Terus yang kedua Bung Jepri, kenapa Bu Rodia itu bisa pikirannya, penglihatannya kok anak gitu ya Bung Jepri, bisa diperlihatkan, sedangkan kami tidak diperlihatkan. Makanya orang-orang masyarakat beranggapan bahwa Bu Rodia adalah gila. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas simotnya, atas saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Adi yang ada di Bogor, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada atensi Anda Bang Adi, terima kasih ya atas infonya melalui atensi Anda. Kembali kepada pertanyaan Anda ya, kenapa Bu Rodia selama ini tidak bermasalah, tidak berbahaya dengan mengurus anak jin seperti itu ya. Bahwasanya perilaku sosok gaib, kalau beliau sudah merasa cocok dengan orang tersebut, apalagi menganggap dirinya anaknya sendiri, memang sudah terhipnotis olehnya, ya happy-happy saja, tidak masalah. Cuman sangat membahayakan kalau lama-lama bisa si ibu itu dibawa ke dunianya. Sekalipun itu berbentuk anak, tapi itu kan tidak lepas dari sosok makhluk anak gaib, yaitu anak jin seperti itu ya. Alhasil alhamdulillah, sekalipun masyarakat kanan kiri membicarakan bahwa si ibu itu gila, bicara sendiri, padahal memang beliau bicara dengan anak gaib ya. Dan kembali lagi pada saudara Adi, itu yang pertama tadi saya jawab ya, bahwasanya segala sesuatu makhluk gaib kalau memang cocok dengan beliau, beliau akan aman. Namun seaman-amannya seseorang
berhubungan dengan gaib, pada saatnya dia akan dikecoh dibawa ke dunianya. Kalau tidak ketahuan, orang tidak bisa membantu. Tapi barangkali kepedulian orang yang ahlinya bisa diketemukan seperti itu. Yang kedua, kenapa masyarakat menganggap Bu Rodiah gila? Ya, kita wajar ya, maklum, karena segala hal-hal gaib tidak akan pernah ditampilkan, diperlihatkan kepada orang banyak, tergantung makhluk gaibnya. Hanya saja yang peran tadi anak jin tersebut hanya diperlihatkan kepada si ibunya saja, yang menganggap dirinya ibunya. Nah, disitulah makanya kalau masyarakat mengatakan si ibu itu gila ya, Bu Rodiah tumben bicara sendiri, apa-apa sendiri. Alhasil dengan adanya kehadiran Pak Ustadz, untungnya Pak Ustadz membantu membicarakan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat bisa menerima keadaan Bu Rodiah. Ya syukur alhamdulillah ya Bang Adi, Bu Rodiah bisa dipertemukan seorang ustadz sehingga Bu Rodiah sudah diruqyah dan aman adanya. Untuk saudara Adi, kalau bisa ya, namanya tetangga dekat ya walaupun beliau orang janda, barangkali ini lagi diuji ya, syukur-syukur sih ya, banyak-banyak tuh ibu-ibu di situlah, silaturahim, ajak bicara enak-enak saja. Yang hal-hal seperti yang pernah kejadian nggak usah diperuncing, karena sudah jelas ya bahwasanya Bu Rodiah itu terhipnotis oleh sosok anak gaib, yaitu anak jin yang menyerupai kebetulan seperti anak almarhum beliau. Sedangkan beliau kan orang tidak punya siapa-siapa, ya, suami udah meninggal, anak udah meninggal. Karena kerinduannya dia merasa sendiri, tiba-tiba muncul sosok seperti anak sendiri padahal udah almarhum ya. Ya itulah pekerjaan hal-hal gaib. Kalau dia ingin mencari korbannya, dia bisa menyerupai siapa saja seperti si ibu itu. Untungnya si ibu ini bukan terhipnotis untuk kesehatan, tapi si anak ini ingin menjadi seorang anak si ibu tersebut. Alhasil alhamdulillah dengan kehadiran seorang ustadz, Allah memberikan jalan ya, memberikan petunjuk seorang ustadz hadir di rumah beliau sehingga beliau diruqyah, alhamdulillah sadar, dan si anak jin itu dikembalikan kepada asalnya, kepada tempat di mana dia pertemukan, yaitu anak jin yang terkait. Disitulah di perjalanan itu memang ada sebuah pohon jambu, disitulah rumah jin, keluarga jin, salah satunya adalah anak yang menyerupai anaknya Bu Rodiah. Harapan saya saudara Adi, ya nanti disampaikan ke Bu Rodiah ya mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Perbanyak zikir saja, jaga sholat 5 waktu, dan perpanjang zikir malamnya. Kalau kita banyak waktu mah enak ya, agar kita tidak terkecoh oleh hal-hal gaib seperti itu ya. Demikianlah saudara Adi, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di sana, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah kata, baik sengaja dan bersengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim. La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير اللهم اسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.